Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis strategi perusahaan untuk membangun. Pertama, perkenalkan nama saya Andi Vanul Hidayati, NIM 2021 SA008. Perkenalkan, nama saya Ahsan Saifuddin, NIM 2021 SA004. Untuk yang pertama ada latar belakang. Perkembangan dunia usaha semakin dinamis dan kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat meningkat. Agar dapat beroperasi di tengah persaingan bisnis yang ketat, perusahaan toko mitra grosir harus menjamin kepuasan pelanggan, lokasi yang strategis, dan pelayanan syariah yang berkualitas dan terjangkau mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam pengamatan ini, Departemen Toko Mitra Grosir dipilih sebagai lokasi untuk melakukan survei. Hal ini dikarenakan toko mitra grosir merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai jenis barang pangan sembako yang dipimpin oleh Bapak Soeharto sebagai owner perusahaan dan didukung oleh beberapa karyawan. Adapun dari pengaruh lokasi dan pelayanan terhadap keputusan pembelian, untuk itu ada layanan yang diwadahi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai kepuasan pembelian konsumen, sehingga layanan yang diwadahi memotivasi banyak pembeli untuk memilih antara tetap membeli suatu produk atau menghentikan pembelian. Adapun dari yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, manajemen. Landasan teori manajemen. Manajemen adalah seperangkat elemen yang diciptakan untuk memotivasi karyawan dan mengendalikan semua kesempatan kerja untuk mencapai tujuan. Dalam pemasaran, kami berpikir pemasaran melibatkan perencanaan yang efisien untuk distribusi barang atau jasa dari konsumen, sumber, dan produsen ke konsumen. Sistem informasi adalah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan dan memasukkan dan memproses data dan penyimpanannya, mengelola, mengontrol, dan melaporkan sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Adapun dari suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Ada sistem dari informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang memberikan informasi yang canggih dan cepat kepada seluruh bagian untuk memanage suatu organisasi agar tetap eksis. Selanjutnya, adapun dari metode yang kami gunakan. Pertama, metode jenis penelitian kami menggunakan kualitatif, yaitu suatu bentuk kata dan bahasa dengan menggunakan berbagai metode alami dalam suatu situasi alam tertentu. Kami menggunakan kualitatif karena ingin membahas tentang pengelolaan dan pengembangan bisnis di perusahaan mitra grosir. Data berdasarkan metode diperoleh. Ada dua jenis yang kita gunakan, ada data premier dan data sekunder. Untuk data premier itu metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan narasumber yang diwawancarai. Ada dari data sekunder itu kita cari dari internet, dari buku-buku yang berkaitan dengan analisis penelitian yang kita analisis. Adapun selanjutnya analisis sistem, ada identitas perusahaan. Untuk identitas perusahaan toko mitra grosir itu
bergerak di bidang bisnis yang berfokus pada penjualan produk-produk kebutuhan dalam jumlah besar kepada pengecer atau pedagang dengan harga yang lebih kompetitif dibanding dengan penjualan eceran. Untuk lokasi dari toko mitra grosir itu berlokasi di Dusun Mloko, RW 4, RT 4, RW 1, Desa Ngrompak, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri. Adapun dari visi dan misi, untuk visi misi perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang lebih unggul dan tangguh dalam bidang distributor. Visinya menjadi mitra agen sembako yang handal dan terpercaya. Ada kriteria variabel SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan, kami memberikan garansi produk, memberikan harga murah, proses operasional terprosedur dan terstruktur, barang bisa diantar sampai alamat tujuan. Ada pula dari kelemahannya. Untuk kelemahan itu kita mempunyai keterbatasan dalam modal usaha, toko grosir yang belum terkenal luas, pemasaran yang belum begitu luas. Adapun juga dari peluang. Untuk peluang pesaing dalam bidang grosir, penjualan grosir itu belum begitu banyak dalam menggunakan jasa kirim. Sudah menggunakan sistem dalam penjualan, sudah memiliki jasa kirim. Ada pula dari ancamannya, itu pesaing semakin banyak ke depannya. Adapun daya tawar-menawar antar konsumen dan penjual, mitra grosir yang semakin banyak. Adapun yang ketiga ada strategi perusahaan. Untuk harga produk, perusahaan bisa menaikkan harga produk karena memiliki kelebihan atau inovasi yang unggul sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Adapun dari layanan penjualan, kita meningkatkan layanan penjualan supaya customer nyaman dalam berbelanja di mitra grosir karena permasalahan di perusahaan itu sendiri mempunyai problematik layanan yang kurang cepat, menjadikan konsumen dalam memesan barang akan cukup lama dikarenakan pendataan barang dikerjakan oleh satu orang. Adapun dari SID Retail, itu aplikasi yang akan kita gunakan untuk memajukan perusahaan. SID Retail itu aplikasi yang bisa mencakup dalam laporan keuangan, laporan laba rugi, memantau dalam penjualan, juga bisa untuk memantau stok barang, bisa juga digunakan untuk transaksi. Selanjutnya, kebijakan dan strategi. Kebijakan perusahaan pertahankan kualitas, harga kompetitif. Di perusahaan mitra grosir mempertahankan kualitas dan harga yang cenderung lebih murah sehingga perusahaan mampu bersaing dengan mitra-mitra yang lainnya. Dan strategi persediaan barang, manajemen uang, kerjasama supplier, sehingga perusahaan mitra grosir mampu bekerja sama dengan supplier-supplier yang bisa bekerja sama dengan perusahaan. Strategi perusahaan, peningkatan layanan, dan menggunakan aplikasi SID Retail. Nah, perusahaan sudah menggunakan aplikasi yaitu SID Retail Pro untuk pencatatan transaksi yang dilakukan di perusahaan. Selanjutnya, analisis lingkungan bisnis, yaitu ada ancaman pendatang baru karena dampak terhadap perusahaan baru, ancaman produk pengganti, antisipasi persaingan, keunggulan produk, dan kekuatan tawar-menawar pembeli, peningkatan penjualan, daya tawar konsumen. Persaingan antar perusahaan, persaingan berat, pesaing sebanding. Nah, solusi kelola perusahaan sistematis, tambah karyawan. Karena perusahaan ini dikelola secara mandiri, jadi karyawan tetap belum ada. Dan
Selanjutnya implementasi sistem. Tahapan implementasi sistem, perencanaan sistem dan SID Retail Pro. Karena perusahaan ini sudah memiliki perancangan sistem dengan menggunakan aplikasi SID Retail Pro, sehingga untuk memudahkan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi laba rugi di perusahaan itu tersebut. Kesimpulan, tantangan dari peluang di pasar grosir, strategi peningkatan pelayanan, harga kompetitif, dan menggunakan aplikasi SID Retail Pro. Kebijakan menjaga kualitas, keterjangkauan, dan pengembangan bisnis itu kunci sukses perusahaan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.